Halo Sobat Viral Official, bayangkan betapa sakit hatinya umat Islam di negeri ini ketika ibadah suci yang seharusnya jadi jalan mendekatkan diri kepada Allah justru dikotori dengan aroma busuk korupsi. Kuota haji yang seharusnya jadi hak rakyat, jadi jalan harapan para orang tua yang sudah menabung puluhan tahun, malah diperdagangkan, dipolitisasi, bahkan diperebutkan oleh para pejabat yang rakus. Inilah kenyataan pahit kita, sementara jutaan calon jamaah haji harus rela menunggu belasan bahkan puluhan tahun. Ada oknum yang seenaknya bermain dengan kuota. Mereka yang punya uang lebih, koneksi lebih, dan kekuasaan lebih, bisa melangkahi antrean panjang itu. Yang kecil, yang miskin, yang hanya bisa berharap belas kasih Allah, tetap menunggu sampai ada ya. Ironis, negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tapi penyelenggaraan haji justru jadi ladang basah untuk praktik kotor. Bukan oleh KPK, terlebih KPK masih melakukan penyidikan sehingga dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan begitu ya dari para pihak-pihak yang dicekal, sehingga KPK perlu memastikan bahwa orang-orang tersebut itu ada di Indonesia sehingga melancarkan proses penyidikan dan segalanya. Nah, terkait dengan peluang untuk naik statusnya dari saksi misalnya menjadi tersangka, saya rasa ada peluang yang cukup besar ya di situ, dilihat dari satu kewenangan dari para pihak yang dicekal oleh KPK dan juga strategisnya posisi ketiganya begitu di dalam kasus ini, baik itu menteri, kemudian ex-stafsusnya ataupun pihak travel yang disebut-sebut mendapatkan kuota paling besar untuk melayani begitu ya penyelenggaraan haji khusus dari Kementerian Agama. Oke, kalau kita dalami kemarin ada perkembangan terbaru ya, masyarakat anti korupsi MAKI ini menyerahkan salinan SK Kementerian Agama terkait dengan penambahan kuota haji ini. Mereka belum berhasil, atau kita publik sendiri belum bisa berhasil melihat langsung fisiknya atau keaslian dari SK tersebut. Apakah ini bentuk dugaan korupsi yang semakin terang benderang, sehingga kalau kita melihat SK penambahan kuota haji saja kita tidak bisa, Pak Almas? Iya. Iya, kalau di Undang-Undang Haji, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di situ sudah jelas disebutkan bahwa kuota haji khusus itu besarannya hanya 8%. Okay. Bahkan di dalam undang-undang itu sudah disebutkan bahwa 8% itu tidak hanya jamaah hajinya, tapi ada petugas hajinya. Sehingga apabila Kementerian Agama benar mengeluarkan kuota yang lebih besar untuk haji khusus yang bersumber dari tambahan kuota 20.000 yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia, ini kan pasti butuh dasar hukum juga, Mas. Ya. Nah, ini kita belum tahu nih dasarnya apa? Apakah memang menteri mengeluarkan surat keputusan menteri atau yang lain? Karena tanpa surat keputusan menteri misalnya atau dalam bentuk yang lain, ya saya rasa ini adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi atau dilakukan begitu ya, sehingga pasti ada perintah, entah itu perintahnya dari siapa, dan besar kemungkinan memang perintahnya adalah dari pimpinan Kementerian Agama, karena memang menteri yang punya kewenangan untuk menetapkan kuota haji khusus begitu. Dan kemudian ini yang menjadi catatan kritis menurut saya, perlu diingat bahwa lobby atau negosiasi antara Presiden Jokowi pada saat itu ke PM Arab Saudi untuk menambah kuota haji untuk jamaah asal Indonesia, ini kan dilatar belakangi ada problem antrian haji yang sangat panjang, sehingga ketika pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan begitu ya, bahwa ada penambahan kuota haji untuk jamaah haji asal Indonesia, pemerintah kita seharusnya mengutamakan itu atau menggunakan kuota tambahan itu untuk memberangkatkan haji regulernya. Karena yang antriannya panjang ini haji reguler, bahkan per April 2025 itu kan disebutkan jamaah haji reguler Indonesia itu bisa antri sampai 47 tahun atau tercepat 11 tahun begitu ya, sehingga rasanya di sini sangat disayangkan apabila ada keputusan di luar dari Undang-Undang 8 2019 yang membuat kuota haji tambahan itu dibagi rata 50-50 antara haji reguler dengan haji khusus. Dari markup biaya, penggelapan kuota, sampai permainan kursi haji untuk kepentingan politik. Pertanyaannya, di mana nurani mereka?
Apakah mereka tidak takut pada azab Allah? Apakah mereka buta bahwa setiap rupiah yang mereka makan dari korupsi ini adalah darah dan air mata umat? Rakyat kecil terus jadi korban. Padahal, ibadah haji adalah cita-cita spiritual yang dinanti seumur hidup. Bayangkan orang tua renta, menabung dari hasil menjual sayur, dagang kecil-kecilan, hanya untuk bisa melihat Ka'bah sekali dalam hidupnya. Tapi apa yang mereka dapat? Janji palsu dan daftar tunggu panjang. Inilah wajah asli dari kerakusan. Agama dijadikan komoditas, ibadah dijadikan bisnis, dan kesucian dijadikan ajang korupsi. Kita harus bersuara lantang, karena jika kita diam, maka para mafia kuota haji ini akan terus berpesta di atas penderitaan umat. Umat Islam harus sadar, harus berani menuntut transparansi, harus menagih keadilan. Jangan biarkan ibadah suci haji dipermainkan oleh tangan-tangan kotor. Ini bukan sekadar kasus hukum, tapi pengkhianatan terhadap agama, pengkhianatan terhadap umat, dan pengkhianatan terhadap Allah. Untuk selalu mendapatkan berita terupdate, jangan lupa like, share, dan subscribe.